Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-imamul Bukhari babu ghuslil mar'ati abaha ad-damah an wajhihi. Bab seorang wanita membersihkan darah dari wajah bapaknya. Bab ini Imam Bukhari datangkan dalam Kitabul Wudu untuk menjelaskan kepada kita bahwa darah yang terdapat pada manusia itu tidak najis, kecuali darah yang keluar dari kebiasaan wanita, darah haid, darah nifas, darah istihadah. Nah, kalau darah istihadah dia kadami at-tahir, dia darah suci. Hanya saja Rasulullah menyebutkan dia adalah damun irkun, darah penyakit. Jadi manusia yang terdapat pada dirinya, apakah itu dagingnya, tulangnya, kemudian darahnya, semuanya suci, hayyan wa mayyitan, baik dalam keadaan hidup maupun sudah menjadi mayit. Sebagaimana Abu Hurairah pernah suatu saat tidak hadir di majelis Rasulullah. Lantas ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau tidak hadir? Kata Abu Hurairah, wa karihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Aku tidak mau hadir di majelis sementara saya dalam keadaan junub. Kata Rasulullah, subhanallah, innal muslima wa fi riwayatil mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin atau seorang muslim itu tidak najis. Wa qala Abul Aliya ay ar-riyahi imsahu ala rijli fa innaha maridatun. Usaplah di kakiku karena sesungguhnya kakiku sedang mengalami sakit atau keluar darah. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Muhammadu ibnu Salam ibnu Faraj. Qala akhbarana Sufyan ibnu Uyainah an Abi Hazim. Abi Hazim ini nama aslinya adalah Salama ibnu Dinar. Dia seorang tabi'ut tabi'in yang pernah mengucapkan suatu perkataan yang sangat indah, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Segala kenikmatan, apapun bentuk kenikmatan tersebut, tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka ini adalah musibah. Rumahkah, istrikah, hartakah, ilmukah, apa saja yang kita dapati dari kenikmatan tidak menjadikan kita tambah taat, tidak menjadikan kita tambah dekat kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah musibah atau istidraj yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami'a Sahla ibni Sa'di as-Sa'idi wa sa'alahun nasu. Jadi takala manusia, yaitu dari kalangan tabi'in, bertanya kepada Sahal bin Sa'di as-Sa'idi, seorang sahabat, bi ayyi syai'in duwiya jurhun nabi, dengan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diobati lukanya. Jadi Rasulullah pernah mengalami pendarahan atau luka, baik itu di saat perang Uhud, ya, atau di perang-perang lainnya Rasulullah mengalami pendarahan. Faqala ma baqiya ahadun a'lamu minni. Tidak ada yang tersisa dari kalangan sahabat yang lebih mengetahui tentang hal itu kecuali aku saja. Kana Aliun, kemudian beliau menceritakan, adalah Ali sallallahu alaihi wasallam yaji'u bitursihi. Dulu Ali pernah membawa tursi ini adalah junnah atau tameng atau perisai, fihi ma, di dalamnya ada air.
Wa Fatimatu taksilu an wajhihi ad-dama. Sementara Fatimah membersihkan dari wajah Nabi sallallahu membersihkan darah dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan air yang dibawa oleh Ali. Fa ukhidha hasirun. Lalu diambil hasir. Hasir ini kayak seperti karpet gitu. Fa uhriqa, lalu dibakar. Fahusyiya bihi jurhuhu. Kemudian bara hasil membakar karpet tersebut husyiya ditempelkan ke luka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu bentuk pengobatan nubuah. Itu ada 3 ya pengobatan nubuah itu, kenabian. Yang pertama dengan asal, dengan madu. Yang kedua dengan berbekam. Yang ketiga dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan sampai membara gitu, kemudian dilengketkan ke luka. Ini namanya apa? Kai. Biasa orang-orang Cina tuh, Cina tempo dulu kan, 4 jarum dia bakar kemudian dia tusuk-tusuk ke badan kita. Nah, ini adalah pengobatan di dalam Islam. Nah, yang tidak boleh terhadap kai ini kalau seseorang itu hanya meyakini bahwa tidak ada pengobatan kecuali kai. Dalam artian apa? Tidak ada kesembuhan yang datang kecuali dengan metode kai ini. Padahal ketiga hal ini adalah sebab yang mendatangkan kesembuhan. Adapun yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus memiliki tawakal tingkat tinggi dalam hal ini. Dokternya kah, resep yang diberikan kah, obat yang diberikan kah, maka yakinilah semua itu adalah sebab. Boleh terwujud, boleh juga tidak. Maka mintalah kepada apa? Kepada yang memberikan kesembuhan, fa innahu syafi. Dia Maha memberi kesembuhan. La yashfi shifaan illa anta, tidak ada yang memberikan kesembuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Babu as-siwaki. Bab siwak. Jadi Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa sunnah bagi seseorang yang mau memulai wudu yaitu dengan apa? Dengan bersiwak terlebih dahulu. Karena memang datang dalam riwayat yang lain, tidak disebutkan dalam kitab ini, di mana Rasulullah bersabda di sana, laula an nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli uduin. Dalam riwayat yang lain, inda kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Apa itu siwak? Siwak itu membersihkan mulut, gigi atau rongga mulut itu dengan akar kayu, au ma yaqumu maqamahu, atau apa yang menggantikan kedudukannya. Kalau kita sekarang pakai apa? Sikat gigi ya. Sikat gigi. Nah, kalau di daerah-daerah Yaman sana siwak itu tumbuh kayak rumput kita di sini. Jadi dia di mana-mana tumbuh. Kita tinggal petik saja. Adapun yang dijual-jual itu akarnya, akar siwak yang bagian dalam itu digali sekitar 1 meter atau 2 meter baru dapat akar yang seperti itu. Nah, jadi siwak ini banyak sekali keutamaannya. Di antara faedahnya adalah mutahhiratun lil fami mardatun lirabbi, yaitu membersihkan mulut sekaligus mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Nu'man ay Muhammad ibnu al-Fadli. Haddatsana Hammad ibnu Zaidin ibnu Dinar an Goilana ibnu Jarir an Abi Burdah. Abi Burdah ini namanya adalah Amir ibnu Abdillahi. An abihi ay Abdullahi ibnu Qais. Qala ataitun nabiyah. Jadi Abdullah bin Qais
pernah menceritakan bahwa dulu aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadtuhu yastannu. Lalu aku mendapati dia bersiwak, ya menggosok di giginya, membersihkan mulutnya bisiwak, dengan siwak, biyadihi, dengan tangannya. Jadi hadis ini sahabat ini meriwayatkan kepada kita tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa dalam ilmu usulul fikih aslu fi af'alin nabi mustahabun. Hukum asal perbuatan Nabi itu adalah sunnah yang kita dianjurkan untuk mengikutinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Yaqulu Jadi dia bersiwak sambil mengucapkan ka'annahu yatahawwa'u. Seakan-akan dia mau muntah. Itu saking dia bersihkan bagian rongga dalam juga. Sehingga menyebabkan dia mau muntah. Dia bersungguh-sungguh dalam dalam bersiwak. Haddatsana Utsmanu Muhammad ibnu Ibrahim. Qala haddatsana Jarir ibnu Abdullah ibnu Abdul Hamid an Mansur ibnul Mu'tamar an Abi Wa'il namanya adalah Syaqiqu ibnu Salamah an Hudzaifah ibnul Yaman. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana an-nabiy idza qama minal laili yashushu fahu bisiwak. Kata Hudzaifah ibnul Yaman adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun tengah malam, maka yang dia mulai lakukan adalah yashushu fahu bisiwak. Dia membersihkan mulutnya dengan siwak. Kita tahu bahwa ketika bangun dari tidur, maka kuman-kuman yang ada di dalam perut kita itu akan naik dan menyebabkan bau mulut kita. Menyebabkan mulut kita bau. Kalau bisa minum air dulu biar kumannya masuk lagi. Kenapa? Karena kuman itu nanti yang membantu pencernaan di dalam perut kita. Jadi dibersihkan biar tidak bau jigong, istilahnya tidak bau liur dan yang lainnya. Jadi mengenai waktu bersiwak ini, fi kulli waqtin mustahabun. Ya, di setiap waktu itu disunahkan bersiwak, tapi akidul istihbab, yaitu waktu yang paling disunahkan, yaitu ketika taghayyuril fami, yaitu berubah mau bau mulut, mungkin baru bangun tidur atau habis makan petai mungkin atau jengkol gitu, maka segera disikat atau dibersihkan. Karena jika Anda sholat dalam keadaan bau seperti itu, maka malaikat pun yata'adza kama yata'adza ibnu Adam. Maka malaikat tersakiti dengan bau mulut kita sebagaimana orang-orang yang ada di samping kita juga tersakiti. Babu ad-dafi siwaki ilal akbari. Bab memberikan siwak kepada yang lebih tua. Jadi dalam agama kita segala sesuatu kalau sekiranya ingin memberikan sesuatu maka yang didahulukan itu yang lebih tua. Yang lebih tua dari sisi umurnya. Mungkin dalam suatu majelis ada yang mau berbicara, maka yang dipersilahkan yang lebih tua terlebih dahulu untuk berbicara. Nah, kalau sekiranya dalam hal menyampaikan ilmu, maka tentunya orang yang alim yang lebih berhak untuk berbicara. Bukan masalah tua
atau mudah. Adapun hadis yang menyebutkan al-barakatu indal akabir, bahwa keberkahan itu ada di di kalangan orang-orang tua, karena orang tua ini minimalnya kalau sekiranya dia enggak punya ilmu agama, maka dia memiliki pengalaman hidup. Nah, istilahnya dalam bahasa Arab apa? Tajarrubul hayah. Dia sudah mengalami asam manis ya, asam garam ya. Asin dan asam kehidupan. Dia sudah Sudah dia rasakan. Pahit manis kehidupan dia sudah dia rasakan. Sehingga kita butuh mengambil pengalaman hidup dari mereka. Nah, di situ dari sisi keberkahannya. Kalau sekiranya dia memiliki ilmu tentang agama, maka akabir ini yang kita kejar atau tuntut untuk diambil keilmuannya. Tajarrubul haya mereka sudah lalui. Dalam hal berbicara, orang tua didahulukan. Dalam hal memberikan sesuatu, juga orang tua yang didahulukan daripada anak muda. Kalau dalam hal imam salat tentunya yang paling bagus bacaannya, bukan yang paling tua umurnya. Wa qala Affan haddatsana Sakhru bin Juwairiyah an-Nafi ay maula Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar anna an-nabiyya qala aroni ay aku pernah diperlihatkan dalam mimpi atasawwaku bisiwakin, aku bersiwak dengan akar siwak itu. Faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhari, lalu ada dua orang datang kepadaku. Ini dalam mimpi ya. Salah satu dari dua orang tersebut ada yang lebih tua, ada juga yang lebih muda. Fanawaltu siwakal asghara minhuma, lalu aku memberikan siwak kepada yang lebih kecil dari kedua orang tersebut. Yang lebih muda yang dia berikan. Fakilali, lantas dikatakan kepadaku, kabir. Apakah malaikat yang mengatakan ini ataukah orang tua itu? Paham? Kabir dalam artian dahulukan yang lebih tua. Berikan yang lebih tua. Fadafa'tu ilal akbari minhuma, lalu aku berikan kepada yang lebih tua dari keduanya. Ini menunjukkan bahwa di antara adab kepada manusia yaitu takdimul akabir daripada asogir, mengedepankan yang lebih tua. Jadi kalau sekiranya ada fakir miskin di sini dan dia sudah tua jompo, ada juga fakir miskin tapi dia masih bisa kerja, masih bisa berusaha, maka kedepankan mereka yang tua jompo, yang tidak ada lagi yang mengurusinya, tidak ada lagi yang memberikan makan kepadanya. Kita tahu bersama bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi itu adalah wahyu, ru'yatul anbiya'i wahyu, yang diwahyukan kepadanya melalui mimpi. Sehingga mimpi Rasulullah ini merupakan arahan kepada yang lebih baik. Apa itu? Memberikan kepada yang lebih tua. Nah, di hadis ini pula Rasulullah menyebutkan tentang perbuatan siwak atau bersiwak. Sehingga perbuatan ini mardotun lirabb, yaitu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Abdullah ikhtasarahu Nuaim ani ibnil Mubarak ay Abdullah bin Mubarak an Usama an Nafi'in an Abdullah bin Umar. Jadi hadis ini memiliki dua sanad yang ada di sisi Imam Bukhari. Satu yang sanadnya sempurna penyebutan matan hadisnya.
Ada juga yang ringkas tapi Imam Bukhari tidak menghadirkannya di sini, yaitu dari jalur Nuaim an Abdillahi ibnul Mubarak an Usama an Nafi an Abdillahi bin Umar. Cuma saja sanad hadis ini lebih banyak, atau istilahnya lebih dia nazil. Kalau yang sebelumnya itu alih. Wa kullu ma qalat rijaluhu ala wadidduhu kadzaka qad nazala. Jadi kalau dalam suatu hadis banyak rawi-rawi yang disebutkan, maka ini namanya hadis nuzul. Kalau sekiranya hanya beberapa orang saja gitu, 3 atau 4 orang, maka ini disebut sanad yang ali, sanad yang tinggi, karena dekat kepada apa? Kepada Rasulullah. Nah, kalau sekiranya di zaman kita ini ada seorang sahabat yang hidup, maka seorang rawi hadis akan berusaha mencari sahabat tersebut untuk mengambil ilmu, mengambil periwayatan dari sahabat tersebut, sehingga dia adalah tabi'in, dan yang meriwayatkan dari tabi'in adalah tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Jadi Imam Bukhari berusaha mencari sanad yang tinggi meskipun sahabat atau tabi'in yang hidup di belahan dunia sana dia akan kejar. Untuk apa? Untuk mendapatkan sanad yang tinggi. Kita tahu Pak bahwa air itu jika diambil dari dari sumber yang jauh, maka akan kotor kan? Tapi kalau sekiranya air diambil dari sumbernya langsung, atau minimalnya dekat dari sumbernya, maka akan lebih bersih. Karena agama kita ya dimuliakan dengan sanad. Beda dengan agama-agama yang lain. Itu tidak disebutkan sanad-sanad sehingga mereka berkata sesuai dengan keinginan mereka. Kita semuanya harus ada sanadnya. Sammu lana rijalakum, sebutkan rijal kalian kalau mau menyampaikan ilmu. Babu fadli man bata alal ludu'i. Kemudian Imam Bukhari menutup kitabul wudu ini dengan bab keutamaan orang yang tidur, sebelum dia tidur dia wudu terlebih dahulu dan mengucapkan doa yang akan disebutkan ini. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammadu ibnu Muqatili ay Abul Hasan. Qala akhbarana Abdullah. Kalau di sanad yang kedua dari periwayatan Imam Bukhari disebut Abdullah, maka pastikan itu adalah Abdullah ibnul Mubarak. Seorang yang disebut oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Taqribut Tahdhib, dia adalah jima'ul khair, mengumpulkan segala khisal, segala bentuk kebaikan. Dia seorang alim, dia seorang mujahid, dia seorang dermawan, bahkan segala kebaikan, dia juga seorang pedagang. Segala bentuk kebaikan ada pada diri Abdullah bin Mubarak ini. Dia membagi waktunya, kapan dia mengajar ilmu, kapan dia jihad, kapan dia berdagang, kapan dia menyebar hartanya untuk para penuntut ilmu dan para pengajar ilmu. Lantas pernah disampaikan kepada Abdullah bin Mubarak, kenapa engkau mementingkan orang-orang yang menyampaikan ilmu daripada fakir miskin? Kata Abdullah bin Mubarak, kalau kami menyia-nyiakan para penyampai ilmu, akhirnya apa? Akhirnya mereka akan menjadi tukang, akhirnya mereka akan kerja ke sana kemari, tidak sibuk murojaah, kemudian tidak sibuk menyampaikan ilmu. Kalau saya mencukupi mereka akan fokus murojaah, fokus belajar, fokus menyampaikan ilmu. Sehingga apa? Sehingga manfaatnya muta'addi. Manfaatnya apa? Lebih besar, lebih banyak daripada hanya sekedar memberikan orang fakir miskin makan kenyang selesai habis, manfaatnya enggak ada lagi. Kalau para pengajar ilmu diberikan
sesuatu yang mencukupi mereka, maka manfaatnya lebih besar. Sehingga Abdullah bin Mubarak menginfakkan hartanya kepada para masyai, para muallimil khair di zamannya. Qala akhbarana Sufyan an Mansur ibnul Mu'tamir an Sa'di ibnu Ubaidah anil Bara' ibnul Azib. Al-Bara' ibnu Azib adalah sahabiyun jalil. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Bara' ibn Azib, apabila engkau mau mendatangi tempat tidurmu, maka udulah. Perintah di sini adalah perintah yang sifatnya irsyad ila ma huwa khair, yaitu pengarahan terhadap yang lebih baik. Yang menunjukkan apa? Ini adalah sunnah. Fatawaddo udu akali sholah. Lalu udulah sebagaimana udumu untuk sholat. Summa toja. Kemudian berbaringlah ala syikil aiman. Syikil aiman itu tubuhnya dimiringkan ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan. Sebagaimana tak kala kita meletakkan jenazah itu di dalam liang lahat. Ya, kita miringkan kan ke sebelah kanan menghadap ke kiblat. Ini juga merupakan cara tidur yang sunnah. Karena manfaat dari sisi medisnya bahwa tak kala kita tidur menghadap sebelah kiri, memiringkan badan sebelah kiri, maka akan mempersempit gerakan jantung kita. Jantung kita kan sebelah kiri kan? Maka akan mempersempit dia untuk memompah darah, sehingga ini akan berdampak pada penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa kalau darah sudah mulai lambat pergerakannya, maka iman nanti kolesterol, stroke dan yang lainnya kan, penyakit-penyakit yang saat ini menyebar. Itu dampaknya dari mana? Dari kurang lancarnya darah mengalir ke tubuh kita. Coba tangan kita ini bisa bergerak semuanya. Ini adalah pompa atau kerja keras dari jantung kita. Jadi kalau sekiranya kita miringkan ke sebelah kanan, maka jantung kita tidak terjepit dan dia akan lebih leluasa untuk memompah. Summa kul, kemudian ucapkanlah, berzikirlah. Tentunya dia dalam keadaan ini apa? Dalam keadaan tidur ini. Sambil memiringkan badannya ke sebelah kanan. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu, apapun yang terjadi. Pokoknya saya ridho. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Rogbatan wa rohbatan ilaik, baik dalam keadaan ridho maupun rogoba ini rogoba wa rohaba, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan takut kepadamu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya itu, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rogoba wa rohaba wa kanu lana khoshi'in. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada sumber keselamatan dan tidak ada yang mendatangkan pertolongan kecuali hanya kepada Engkau. Ini merupakan tawakal yang tingkat tinggi karena menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amantu bi kitabik. Ya Allah, aku beriman kepada Al-Qur'an alladzi anzalta, yang Engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku juga beriman kepada
nabi yang engkau utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai doa yang diucapkan. Doa yang kandungannya adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyah. Semua urusan, semua perkara diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi nanti dan yang akan terjadi di saat dia tidur, maka itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi dia menyandarkan kepada sapam atau tetangganya atau yang lainnya. Semua urusan diserahkan kepada Allah. Zat yang tidak tidur dan tidak ngantuk. Beda dengan sapam yang menjaga rumah kita, ngantuk mungkin atau lalai atau apalah sehingga maling masuk dan yang lainnya. Maka kata Rasulullah, fa in muttah, jika engkau mati di malam itu, setelah engkau membaca tidur, setelah engkau mengerjakan arahan-arahan, fa anta alal fitrah, maka engkau mati di atas agama Islam, mati di atas tauhid. Ini mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alhunna akhira ma takallamu bihi, dan jadikanlah doa tersebut adalah akhir pembicaraanmu dari dunia ini. Akhir dari apa? Dari pembicaraanmu di dunia ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk membaca doa ini sehingga kita hidup dan mati dalam keadaan di atas fitrah, di atas Islam dan di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala faradattuha 'alan nabi. Lalu aku kembali lagi kepada Nabi. Kembali untuk lebih meyakinkan apakah benar yang saya baca ataukah ada yang salah nih. Istilahnya dia mengulangi lagi bacaan doa tersebut. Falamma ballaqtu, tatkala saya telah memaparkan membacakan kepada Nabi, lalu aku membaca Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta qultu wa rasulik. Jadi Al-Bara' bin Azib di sini menyingkat doa tersebut dengan apa? Wa rasulik. Jadi dia singkat Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa rasulik. Qala la, kata Nabi jangan kamu ringkas seperti itu. Baca sesuai dengan teks yang ada, yaitu apa? Wa nabiyyika alladzi arsalta. Dan nabi aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Kenapa demikian ini? Apa bedanya kalimat ini dengan kalimat yang ringkas tadi? Bedanya adalah wa rasulika ini adalah lafadz umum. Kalau wa nabiyyika alladzi arsalta ini lafadz yang khusus. Kalau Rasul kan masih sifatnya umum. Kalau Nabi sifatnya apa? Sifatnya khusus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia sekaligus sebagai seorang Rasul. Hadis ini juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa para sahabat itu adalah mereka yang beragama dengan istislam. Istislam itu menyerahkan segala urusan ibadah mereka kepada Allah dan Rasulnya. Bukan mengotak-atik sesuai dengan keinginannya, atau dia rombak sana sini sesuai dengan keinginannya. Sholawat dirombak, apa-apa dirombak, zikir dirombak, yang sesuai dengan kemauan dia. Jadi dalam hal apa saja para sahabat itu memperuntukkan kepada Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu, bagaimana kami bersalam kepadamu, bagaimana kami melakukan hal ini. Karena beginilah cara beragama yang selamat, yaitu senantiasa mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis.
Ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita tutup ini? Yang mana Pak? Ya itu dari situ tadi, dari Allahumma aslamtu hingga ke bawah itu. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sampai situ. Kalau mau disingkat jadinya bismikallahumma amutu wa ahya. Atau baca ayat kursi saja, maka itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama apa? Hah? Kalau apa? Diganti ini wa rasulik. Iya. Iya berarti enggak menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Iya. Iya karena tidak dia baca doa yang ini. Buang angin. Dalam artian tidak disyaratkan mengucapkan doa ini dengan dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan hadas gitu. Baca saja meskipun dalam keadaan hadas, tapi lebih utama lagi wudu terlebih dahulu. Iya. Enggak bisa dipisah-pisah, bisa wudu kemudian doa yang lain atau wudu dengan doa yang ini. Iya. Oh, mengucapkan doa ini meskipun tidak wudu. Iya, mengucapkan doa ini meskipun tidak wudu. Tapi kalau mau dibarengkan dengan satu paket yang ada di sini, maka dia berlipat-lipat keutamaan yang dia raih. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.